Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan video kita kali ini, kita akan coba bahas mengenai bagaimana kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar diturunkan di dalam ilmu mikroekonomi. Penjelasan akan relatif teknis, jadi mohon bisa diikuti dengan secara seksama. Oke, dan ini adalah hal-hal yang akan kita bahas secara lebih detail di pembahasan kali ini. Jadi sebelum kita sampai ke penurunan kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar, maka ada beberapa konsep yang harus difahami dengan baik. Yang pertama terkait dengan penentuan jenis barang di dalam ilmu mikroekonomi. Di dalam ilmu mikroekonomi, barang itu dikategorikan berdasarkan pada respon konsumen terhadap perubahan harga barang lain, misalnya PY di sini, dan terhadap perubahan pendapatan atau M. Nah, kita lihat, jadi sumber identifikasinya ada di harga dan pendapatan. Untuk respon terhadap harga, kita bisa lihat misalnya harga barang Y, barang lain, mengalami kenaikan. Nah, kemudian kita bisa lihat kalau harga barang Y ini mengalami kenaikan, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada permintaan barang X atau barang selain Y ini. Ya. Kalau permintaan barang X ini juga mengalami kenaikan, artinya ada hubungan positif di sini, maka kita bisa kategorikan bahwa barang X dan Y memiliki hubungan substitusi. Sebaliknya, jika kenaikan harga barang Y ini direspon secara negatif, artinya saat harga barang Y naik, tapi permintaan barang X malah mengalami penurunan, maka barang Y dan barang X adalah barang komplementer. Jadi logikanya seperti demikian. Jadi misalnya kalau kita punya kopi dan teh, dan keduanya bisa dikategorikan sebagai barang substitusi, artinya kalau harga kopi ini mengalami kenaikan karena keduanya adalah barang substitusi, maka permintaan atas teh otomatis akan mengalami kenaikan karena orang akan mensubstitusi kopi ke teh ini. Ya, makanya hubungan positif terjadi antara harga kopi dengan kuantitas permintaan teh. Inilah hubungan yang dinamakan sebagai hubungan substitusi. Oke, kemudian yang kedua adalah bagaimana barang ditentukan berdasarkan respon konsumen terhadap perubahan pendapatan. Jadi asal muasal perubahannya bisa dilihat, ini harga, sekarang pendapatan. Jadi kita ceritanya mulai dari sini, kalau pendapatannya naik, apa yang terjadi pada demand barang. Kalau demand barang mengalami kenaikan juga, maka kita sekarang bisa pastikan bahwa barang X ini adalah barang normal. Jadi definisi barang normal dalam ilmu mikroekonomi adalah ini barang yang saat pendapatan individu naik, permintaannya mengalami kenaikan juga. Nah, sementara kalau pendapatan naik tersebut direspon oleh individu dengan menurunkan permintaannya terhadap barang X tersebut, maka barang X dalam hal ini dia dikategorikan sebagai barang inferior. Dan nanti kita akan pelajari kalau dampak pendapatan ini lebih besar lagi, maka X ini bisa jadi sebagai barang yang diistilahkan sebagai barang given. Oke, sekarang untuk memahami individual demand, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah titik-titik di sepanjang kurva permintaan individu itu menunjukkan konsumsi optimal atau konsumsi terbaik dari si individu. Ya. Dan kita akan lihat bahwa konsumsi optimal si individu itu akan berbeda kalau harga salah satu barang atau dua barang yang dikonsumsinya mengalami perubahan atau juga jika pendapatan si individu mengalami perubahan. Nah, kita akan sampai ke dua ilustrasi ini. Yang pertama, ini ada dua diagram dan saya ingin pastikan teman-teman semua memahami bagaimana
pergerakan dari budget line, rotasinya gara-gara seperti apa. Dan untuk budget line, tolong kembali difahami, untuk budget line selalu dirumuskan sebagai berikut. Kalau barangnya adalah food, maka pendapatan atau budget itu akan sama dengan harga food. Atau mungkin pakai ini dulu, yang clothing dulu ya, harga pakaian dikalikan dengan kuantitas pakaian, tambah dengan harga food, dikalikan dengan kuantitas food. Maka kalau kita ingin mencari tahu titik potong di sumbu vertikal dan sumbu horizontal, dan ini penting sekali buat mengetahui kedua titik potong ini, buat mengetahui rotasi atau shiftingnya kemana, ya. Nah, kita bisa tentukan titik potong di sumbu vertikal ini menunjukkan konsumsi maksimum dari clothing atau ke barang C, ya. Dan ini terjadi saat konsumsi individu terhadap food itu sama dengan 0. Dengan kata lain, QC maksimal ini sama dengan, jadi kalau QF-nya di sini sama dengan 0, maka QC maksimal terjadi saat QC sama dengan M per PC. Jadi di sini selalu adalah M per PC. Sementara kalau kita bicara QF maksimal atau titik potong dari budget line pada sumbu vertikal atau sumbu horizontal, maka QF maksimum itu ya dengan logika yang sama akan didapatkan saat QF sama dengan M per PF. Jadi semua titik di sumbu horizontal ini rumusnya adalah M per PF, ya, maksimum konsumsi food. Konsumsi maksimum, tolong digarisbawahi, bukan konsumsi optimal, ya. Dan kemudian kita bisa lihat di sini, kalau kita berawal dari budget line yang pertama di sini, BL1, BL0 misalnya, ya, kita bisa lihat di budget line yang pertama ini kita punya M per PC, di sini adalah M per PF, ya kan? Nah, kemudian titik optimalnya adalah ada titik A, ini adalah konsumsi optimal dari si individu. Di titik A ini kita bisa lihat, nah, kita fokus ke konsumsi food, ini adalah konsumsi clothing. Di titik A, konsumsi food adalah di ini ya, kuantitas sama dengan 4. Dan ini terjadi pada saat harganya adalah harga food sebesar PF0. Dalam hal ini adalah harga foodnya sama dengan $2. Jadi kalau misalnya sekarang harga foodnya turun ke PF1, di mana PF1-nya adalah $1, kira-kira apa yang terjadi dengan konsumsi optimal atas food yang dilakukan oleh si individu? Nah, untuk mengevaluasinya adalah kalau harganya berubah, yang pertama berubah adalah budget line. Budget line, kita lihat, tentu saja titik potong ini nggak akan berubah karena tidak ada PF di sini. Tapi di sumbu horizontal, karena titik potong itu dirumuskan dengan formula M per PF, maka saat PF-nya turun, M per PF-nya akan naik. Ya. Jadi saat PF-nya turun, M per PF-nya akan naik. Akibatnya ini maksimum konsumsi food yang bisa dilakukan oleh si individu pun akan naik. Kita akan punya titik potong yang baru dari budget line di sini. Ini adalah M per PF 1. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Dan pada budget line yang baru ini, yang terjadi pada harga yang lebih rendah, kita bisa lihat kemudian konsumsi optimal dari si individu berubah dari titik A ke titik B. Dan kalau kita fokus ke konsumsi food saja di titik B ini, maka konsumsi food adalah pada harga 1 adalah sebesar 12 unit. Maka sebenarnya dari dua titik ini saja kita bisa gambarkan kurva permintaan yang menghubungkan kurva E dan G. Dan kita bisa lanjutkan dengan logika yang sama untuk mendapatkan extension dari kurva demand ini dari G ke H. Ya. Demikian
Dan ini titik-titik optimal di diagram yang pertama, kalau kita hubungkan semua titik optimalnya, kita dapatkan yang namanya kurva price consumption. Ya. Dan apa yang terjadi dari dampak perubahan harga terhadap kuantitas permintaan food yang kita gambarkan di gambar yang kedua ini, kita dapatkan kurva hijau ini yang tidak lain adalah kurva permintaan. Jadi dua-duanya mengkaitkan hubungan antara harga dengan konsumsi atau permintaan, tapi kalau kita bicara demand curve, kita bicara kaitan antara harga dengan satu barang yang diminta, dalam hal ini food. Jadi harga food kaitannya dengan kuantitas permintaan food juga. Sementara dalam price consumption curve yang kita bisa lihat di sini di diagram yang pertama, kita melihat kaitan antara perubahan perubahan harga dari salah satu barang dengan konsumsi, bukan konsumsi food, tapi konsumsi basket yang dikonsumsi oleh si individu. Jadi barangnya bukan hanya food, jadi dalam basket ini, tapi juga ada clothing. Oke, semoga bisa dipahami sampai sini. Berikutnya adalah optimal consumption saat pendapatan yang berubah, bukan tingkat harga. Ya. Nah, kita akan dapati ini gambar hasil jadinya seperti ini, dan kalau kita cerita dari awal, ini kita punya budget line yang pertama di sini. Dan pada budget line ini titik optimalnya adalah di A. Dan kita ketahui titik optimal di A ini terjadi pada saat harga clothingnya tertentu, pada saat pendapatannya juga tertentu, misalnya di DM0, dan pada saat harganya tertentu. Nah, dalam kasus kita ini dikasih tahu harganya misalnya adalah di $1, gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya pendapatan ini meningkat, M naik? Ya, lagi-lagi kalau ada harga berubah, ada pendapatan berubah, maka yang pertama berubah adalah budget line-nya. Jadi budget line pastinya akan berubah. Karena apa? Sekarang kita bisa lihat, nah lagi-lagi bicara titik potong misalnya kalau untuk digambar supaya untuk memudahkan kita melihat. Jadi kalau kita tahu titik potong itu selalu M per PC di sini, kemudian M per PF di sini. Ya, menunjukkan maksimum consumption clothing dan food. Nah, kalau pendapatan naik, artinya di sini mengalami kenaikan, di sini mengalami kenaikan. Ya, maka maksimum clothing yang bisa dikonsumsi akibat pendapatan yang naik adalah maksimumnya akan lebih besar. Jadi akan ke atas gambar ininya, titik maksimumnya. Sementara untuk food juga mengalami kenaikan, dan dalam hal ini, dalam gambar ini, kenaikan itu tercermin dari ini ya, pergerakan ke arah kanan. Nah, karena M ini menyebabkan konsumsi maksimum dua jenis barang ini mengalami perubahan, maka yang terjadi adalah saat pendapatan naik, maka budget line akan bergeser ke kanan. Terjadi shifting di sini. Tapi ingat sekali lagi, harga tidak berubah. Yang berubah di sini adalah income. Ya, maka begitu kita punya budget line yang kedua, yang dihasilkan dari kenaikan pendapatan, maka kita bisa lihat optimal consumption-nya ada di titik B. Ya, kalau dicerminkan ke kurva ke permintaan barang makanan, ya, titik B ini adalah terjadi pada konsumsi food sebesar 10. Jadi pendapatannya naik, sementara harga food tetap di $1. Ya, makanya tadinya ada di titik E, sekarang konsumsinya ada di titik G. Demikian pula kalau pendapatan kembali naik, nah pada tingkat harga yang sama, maka konsumsi food akan ada di angka 16 ini. Nah, kita gambarkan seperti ini karena harganya tidak berubah. Jadi E ini terjadi, E, G, dan H terjadi pada tingkat harga yang sama, ya kan? Tapi pada pendapatan yang berbeda-beda. Jadi E, G, H pendapatannya makin lama makin naik. Oke, jadi kita bisa lihat kurvanya shifting, artinya apa? Pada setiap tingkat harga kita bisa simpulkan saat
pendapatan meningkat yang menyebabkan budget line bergeser ke BL2 ini, maka ke konsumsi food atau demand food juga mengalami peningkatan. Demikian pula saat M-nya menaik lagi, menyebabkan budget line-nya bergeser hingga ke sini. Kenaikan pendapatan tersebut menyebabkan pada setiap tingkat harga, permintaan atas food mengalami kenaikan. Jadi kalau saya katakan pada setiap tingkat harga, permintaan itu meningkat, artinya kurva demand dikatakan mengalami shifting. Shifting ke kanan. Oke, dan seperti halnya pada price consumption curve dan demand curve, maka demand curve di sini pun di D1, D2, dan D3, setiap titik yang ada di kurva D1, D2, dan D3 mencerminkan titik-titik konsumsi yang optimal consumption. Oke, untuk pembahasan ini sekarang cepat saja kita akan melihat sekarang hubungan antara pendapatan dengan permintaan. Jadi kalau sebelumnya kita melihat hubungan antara harga dengan permintaan barang, ya, yang digambarkan hubungannya kalau permintaan itu seperti ini, hubungan negatif. Dan apa yang terjadi jika ada perubahan pada faktor selain harga, maka kurva demand-nya akan bergeser seperti ini. Nah, pada kesempatan sekarang ini kita akan coba lihat kurva dua dimensi yang lain, tapi dengan sumbu vertikal yang berbeda. Jadi demand sekarang dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Dan untuk ini, seperti di penjelasan awal video ini, hubungan pendapatan dengan barang itu bisa ada dua kemungkinan. Ini bisa hubungannya positif. Kalau hubungannya positif berarti permintaan barang saat pendapatan naik juga mengalami kenaikan. Sementara kalau hubungannya negatif, pendapatan naik direspon dengan penurunan pendapatan. Nah, hubungan antara pendapatan dengan permintaan ini digambarkan, kalau digambarkan dalam dimensi seperti ini, kita dapatkan yang namanya kurva angle atau angle curve. Dan satu jenis barang bisa saja satu jenis barang bisa merespon pendapatan secara berbeda. Jadi contohnya misalnya konsumsi hamburger seorang individu, ya. Pada saat pendapatan si individu itu belum melewati 20 misalnya di sini, ya, maka di kondisi ini saat pendapatannya naik, maka konsumsi hamburgernya akan naik. Ya, makanya kemudian hamburger dalam kondisi ini dikatakan sebagai barang normal. Tapi kalau si individu tersebut kemudian ternyata sudah melewati level pendapatan di atas 20. Dan dalam kondisi ini mungkin gaya hidupnya sudah berubah. Jadi pendapatannya makin naik di sini, maka konsumsi hamburgernya mungkin malah berkurang. Karena apa? Bisa saja mungkin si individu itu beralih dari konsumsi hamburger sekarang jadi mengkonsumsi misalnya steak. Ya. Jadi akibatnya saat pendapatannya naik, bukan menaikkan permintaan hamburger, tapi malah menurunkan permintaan hamburger karena dia sekarang beralih ke steak. Jadi permintaan steaknya yang naik. Oke, demikian. Saya rasa cukup jelas ya. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan dekomposisi efek perubahan harga terhadap konsumsi optimal individu. Dan saya ingin mengingatkan kembali persamaan budget line. Kita punya budget equation, kalau barangnya adalah Y dan X, kita akan punya seperti ini. Dan secara matematis, karena sumbu vertikalnya adalah Y, sumbu horizontalnya adalah X, maka dua variabelnya adalah Y dan X, dan kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini, Y-nya adalah M per PY dari persamaan di atas, dikurangi PX per PY dikalikan dengan X. Nah, ini dua variabel kita, Y dan X. Dari persamaan budget line ini tetap bisa kita dapatkan titik potong di sini, yaitu maksimum konsumsi Y. Maksimum Y itu bukan optimal ya, maksimum Y itu terjadi kalau konsumsi barang X sama dengan 0.
maka maksimum Y-nya akan sama dengan M per PY, tetap seperti di penjelasan sebelumnya. Di sini juga maksimum maksimum X itu akan terjadi saat konsumsi barang Y-nya 0, maka kita dapatkan X maksimum adalah M per PX. Nah, kemudian satu hal lagi yang ingin saya perlihatkan di sini dari persamaan, maka kita dapatkan ini sudut dari budget line. Nah, sudut budget line ini kita bisa lihat ya, tangan slope-nya adalah tangan alfa sama dengan bisa didapatkan dari rasio ini ya. Jarak ini dibagi dengan jarak ini, itu adalah rumus tangan. Jadi rasionya adalah M per PY per M per PX. Atau kita juga bisa melihat slope-nya dari persamaan budget line ini. Ya, tangan alfa itu adalah dy per dx. Dy per dx di persamaan ini adalah koefisien x. Kita langsung ambil, ini adalah min px per py. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat budget line, slope budget line itu direfleksikan oleh rasio harga. Jadi kalau sekarang kita punya budget line yang baru di BL1, ini bisa kita pastikan karena slope-nya berbeda, ya, yang BL1 ini lebih landai, sudah bisa dipastikan bahwa rasio harganya juga sudah mengalami perubahan. Dan kita bisa mudah ketahui kalau slope di sini adalah, misalnya ini kita ketahui yang berubah adalah X-nya ya. Karena di vertikal sumbu vertikal perpotongannya nggak ada perubahan, maka yang terjadi pasti ada perubahan harga barang X di sini. Jadi kalau awalnya slope-nya adalah, kita hilangkan negatifnya lah supaya gampang. Ini adalah PX0 per PY. Nah, di sini karena terjadi perubahan slope, maka bisa dipastikan rasionya berubah. Jadi kita bisa lihat dari PX0 sekarang menjadi PX1. Dan kita bisa pastikan karena slope-nya lebih landai di BL1, ya kan? Maka yang terjadi sebenarnya di sini adalah PX1 mengalami penurunan harga. Ya. Bisa difahami ya, PX1 mengalami penurunan harga. Oke, dan ini tercermin dari slope dari budget line yang lebih kecil. Oke, kemudian di budget line awal, ini saya sudah gambarkan satu titik optimal choice dari si individu, yaitu di titik A, dan sengaja saya tidak gambarkan indifference curve-nya, ya, supaya kita bisa pahami logika dari pergerakan titik ya dalam proses dekomposisi efek harga ini. Ya, nanti pada akhirnya indifference curve bisa digambarkan belakangan. Yang harus digarisbawahi tentu saja saat menggambarkan indifference curve, jangan sampai ada bagian kurva yang jadi upward sloping. Jadi seperti ini jelas salah. Atau kalau gambarnya seperti ini juga ini salah karena ada bagian indifference curve yang slope-nya positif. Jadi pastikan indifference curve tidak ada yang slope-nya positif. Dan saat menggambar indifference curve juga nanti jangan sampai juga indifference curve-nya berpotongan. Ini satu indifference curve tiba-tiba berpotongan dengan indifference curve yang lain. Ini juga harus dihindari. Jadi perpotongan seperti ini salah, kurva indifference curve yang punya bagian yang upward sloping juga salah. Oke. Jadi itu sebagai wanti-wantinya sekarang. Jadi saat nanti menggambarkan kurva indifference curve. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita ini. Titik optimal awal adalah di titik A. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih dampak dari perubahan harga terhadap konsumsi individual. Nah, di dalam mikroekonomi ada istilah ini, ada komposisi ini. Jadi efek perubahan harga itu mungkin ada dua. Kalau dari titik A ini kemudian kita mau kita mencari tahu konsumsi optimal langsung di budget line 1 di sini, ya. Nah, ini menurut teori di dalam teori mikroekonomi ini tidak benar-benar mencerminkan efek perubahan harga. Ya. Kenapa tidak benar-benar mencerminkan pure efek perubahan harga?
Karena seperti dalam kasus kita sekarang ini, saat harga barang X turun, ya kan? Saat harga barang X ini turun, bisa saja, bukan bisa saja, sudah bisa dipastikan bahwa si konsumen ini akan merasa seolah-olah dia jadi lebih kaya, ya kan? Jadi dengan harga yang lebih rendah, dia akan merasa lebih kaya karena sekarang daya belinya jadi lebih tinggi. Jadi kalau kita beralih langsung melihat efek dari perubahan harga itu dari titik A ke salah satu titik di budget line yang baru di BL1, kita tidak bisa melihat secara tidak bisa melihat pure dampak perubahan harga relatif terhadap pilihan konsumsi si individu, ya. Maka untuk bisa melihat pure efek perubahan harga relatif terhadap konsumsi si individu, maka kita upayakan benar-benar kita ingin ngelihat perubahan harga relatifnya berubah, tapi di sisi lain kita ingin ngelihat dampak perubahan itu terjadi saat si individu mendapatkan tingkat utilitas yang sama. Jadi kalau pada tingkat utilitas yang sama pilihan individunya nggak berubah tetap di titik A, berarti nggak ada dampak perubahan harga, ya. Tapi kalau dia berpindah ke sini, ke titik ini atau ke titik sini, kita bisa katakan, oh ini di indifference curve yang sama, di tingkat utilitas yang sama, ternyata si individu ini kalau harga satu barang berubah, maka pilihan optimal si individu ini mengalami perubahan. Oke, jadi kita berusaha ingin ngelihat perubahan harga relatif, ya kan? Tapi untuk bisa melihat pure perubahan harga relatif, maka kita berusaha melihatnya pada tingkat utilitas yang sama dengan sebelum adanya perubahan harga. Nah, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan melihat efek pure perubahan harga relatif ini tapi pada tingkat utilitas yang sama? Cara yang dilakukan adalah, nah ingat, saat PX itu turun, si individu seolah-olah jadi lebih makmur, lebih kaya, ya, memiliki daya beli yang lebih tinggi. Maka supaya bisa melihat perubahan harga relatif saja, tapi U-nya konstan, yang bisa kita lakukan adalah kita menggeser kurva budget line kita, ya, sedemikian rupa sehingga budget line yang baru itu bisa bersinggungan dengan kurva indifference curve si individu. Kenapa kita melakukan shifting? Nah, pertama logikanya adalah karena tadi si individu itu jadi richer, seolah-olah richer, maka yang bisa kita lakukan adalah ambil income si individu sedemikian rupa sehingga tadi ya budget lainnya bisa bersinggungan dengan tingkat utilitas yang awal. Oke, jadi kalau M-nya diturunkan, otomatis akan bergeser kurvanya. Kemudian alasan lainnya adalah dengan melakukan shifting ini adalah dengan shifting kita bisa lihat, nah, ya, budget line 1 dengan budget line 2 ini memiliki slope yang sama, ya. Kalau slope budget line 1 sama dengan slope budget line 2, itu artinya apa? Artinya price ratio dari kedua budget line itu sama. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat pure efek perubahan harga relatif dari PX0 per PY ke PX1 per PY, ya. Jadi baik budget line 1 maupun budget line 2 ini sudah memperlihatkan adanya perubahan harga relatif. Ya, karena harga relatif awalnya di sini, harga relatif BL1 dan BL2 sama-sama di sini, sudah berubah. Jadi kita punya kesempatan sekarang untuk melihat perubahan harga relatif. Ya. Perubahan harga relatif yang terjadi pada tingkat utilitas yang sama. Oke, sekarang seperti saya katakan di awal tadi, saya sengaja menggambarkan titik di sini karena apa? Nah, karena ingin memperlihatkan pada teman-teman semua bahwa saat harga barang X itu naik, ya,
akan selalu terjadi substitusi, efek substitusi. Ya, efek substitusi itu sederhana kan? Kalau harga barang X-nya turun, maka kuantitas permintaan untuk barang yang lain, dalam hal ini adalah Y, tentu saja adalah turun juga. Ini hubungan substitusi seperti ini, ya kan? Dan Y turun digantikan oleh X yang harganya lebih rendah. Jadi kalau harga turun, barang X turun, akan terjadi substitusi seperti ini. Ini penting diketahui untuk melihat A ini akan bergerak kemana kalau harga barang X turun. Ya, logikanya adalah karena adanya substitusi tersebut, maka dari titik A, maka X-nya akan naik. X naik itu kan ke kanan. Sementara Y turun itu adalah ke bawah. Ya, jadi titik optimal yang baru dalam budget line 2 ini kemungkinannya adalah di sini, ya. Jadi nggak mungkin dari A ke B-nya tuh di segmen ini. Karena apa? Karena kalau di segmen ini maka X-nya malah turun di situ, ya. Apalagi kalau misalnya di sini, ini X-nya turun, Y-nya naik. Jadi jelas salah. Oke. Nah, sekarang yang mana yang manakah titik optimal yang mungkin? Oke, titik optimal yang mungkin ini jadi yang mana? Nah, kita bisa lihat titik optimal yang mungkin tentu saja bukan yang ada di sini juga, ya. Karena kalau kita gambarkan indifference curve itu sudah bersinggungan di budget line 0. Jadi pastinya dia akan bersinggungan dengan budget line 2 sekitar di sini lah, ya. Seperti digambarkan di sini, misalnya titik B-nya adalah di sini. Oke, jadi kalau kita gambarkan indifference curve-nya bisa sampai ke titik B ini, bisa bersinggungan titik B. Oke. Jadi kalau digambarkan ya entah seperti apa, seperti ini mungkin ya. Nah, ini kenapa pakai titik? Jadi indifference curve-nya bisa kita oprek-oprek supaya bisa bersinggungan di kedua titik ini. Ini indifference curve yang awal tadi. Oke, dan kita bisa perhatikan di sini. Nah, pergerakan dari titik A ke titik B ini yang dinamakan sebagai efek substitusi. Ya, jadi efek substitusinya apa? Kita bisa lihat X-nya naik, ya kan? Saat PX turun. Oke, kalau kita mau melihat yang Y-nya juga bisa kita tunjukkan di sini ya. Jadi kalau kita bicara efek substitusi terhadap konsumsi Y-nya juga di sini Y-nya mengalami penurunan. Oke, tapi kita fokus ke yang X saja di sini. Oke, kalau sudah cukup jelas dengan itu, kemudian kita yang seperti saya bilang tadi, inilah yang dinamakan sebagai efek substitusi. Kita ingin melihat pure efek perubahan harga relatif yang terjadi saat U-nya sama dengan U sebelumnya. Ya. Jadi kita sudah perlihatkan, dan kemudian logika tadi jangan sampai lupa, kalau harga barang turun, maka ini jangan sampai salah. Ya, jadi pergerakan titiknya jangan sampai salah. Nah, kemudian kalau kita mau menggambarkan efek pendapatan gimana? Nah, kita lihat. Sekarang titiknya bukan di A lagi, sekarang titik asal kita ada di B. Kalau ada pendapatan, gimana cara menggambarkannya? Pendapatan yang meningkat, nah tadi ya, karena seolah-olah si individu itu jadi lebih kaya, itu akan tercermin dari apa? Akan tercermin dari shifting kurva budget line dari BL2 kembali ke BL1 yang kita gambarkan di awal. Ya, jadi pada saat kurva budget line bergeser dari BL2 ke BL1, apa yang bisa kita lihat? Nah, ini relatif harganya tidak berubah, ya. Ini tadi kita udah gambarkan, ini slope-nya sama kan? Jadi di PX1 per PY. Ya, ini juga sama. Ini juga PX1 per PY. Ya, jadi kalau di income effect kita benar-benar ingin ngelihat pure efek perubahan pendapatan terhadap pilihan konsumsi si individu. Jadi kalau bicara pure efek dari perubahan pendapatan, maka rasio harganya jangan diubah. Nah, dengan melakukan pergeseran ini seperti ini
harga relatifnya tidak berubah. Tapi pendapatannya clearly berubah. Dan kemudian pakai logika titik lagi. Ya, kalau pendapatan naik, nah kita bisa lihat X-nya gimana, Y-nya gimana. Kalau dua-duanya barangnya adalah barang normal, kita tahu hubungan pendapatan dengan permintaan positif akan seperti ini. Jadi kalau X positif naik, Y-nya positif, maka bisa dipastikan akan seperti ini. Y naik seperti ini ke arah sini, X naik akan seperti ini. Dengan demikian kemungkinan titiknya ada di sini. Oke. Dan ini contoh kita misalnya ada titik C yang titik C-nya ada di sini. Oke, dan dari sini kita bisa dapatkan apa? Kita bisa dapatkan income effect. Ya, income effect itu jarak dari B ke C. Oke, nah kemudian ini untuk barang normal. Bagaimana kalau barangnya salah satu adalah inferior? Nah, ini barang inferior. Apa yang inferior di sini? Nah, kita bisa lihat barang inferior di sini. Dari pergerakan titiknya kita bisa identifikasi nih, ya. Kita bisa lihat kalau ke titik C ini X-nya turun, sementara Y-nya naik, ya. Kalau X turun, Y naik saat pendapatan naik, artinya apa? Artinya barang X-nya di kasus kita ini adalah barang inferior. Oke. Nah, ini income effect-nya jadi negatif sekarang ya. Income effect-nya negatif. Kalau tadi income effect-nya di sini positif, di sini negatif. Ini barang inferior. Kalau X-nya barang given gimana? Kalau X-nya barang given sebenarnya relatif sama, tapi yang membedakan adalah kalau barang given, penurunan X-nya itu income effect-nya itu melebihi substitution effect-nya seperti ini. Jadi sama-sama turun X-nya, tapi sekarang turunnya jauh lebih banyak, ya. Dan income effect ini seperti bisa dilihat di sini, ini ya, ini lebih besar dibandingkan substitution effect. Oke, nah kemudian setelah kita punya substitution effect dan income effect, maka totalnya itu dinamakan sebagai total effect. Ya, jadi kalau total effect dari dua-duanya barang normal dari A, B ke C, maka total effect-nya di sini. Ya, jarak A ke C. Tapi kalau tadi barang X-nya adalah barang inferior, maka total efeknya ada di sini. Barang given, total efeknya sini. Ya, jadi kalau untuk barang given kita bisa lihat harga barang X turun, konsumsi barang X turun. Ya, kalau barang normal, barang inferior, harga X turun, X-nya masih tetap naik. Ya kan, masih tetap naik. Tapi bedanya adalah kalau barang inferior, naiknya konsumsi X lebih sedikit. Efek perubahan harga juga bisa kita tinjau selain dari tadi ya dekomposisi efek harga, kemudian juga bisa kita tinjau dalam konteks pasar yang namanya network externality.
Nah, saya coba gambarkan. Di sini ada dua efek yang kita bahas. Efek yang pertama yaitu bandwagon effect. Ini efek yang real tentu saja di pasar, di mana orang-orang kecenderungan mengikuti konsumsi yang dilakukan oleh orang banyak. Jadi si konsumen cenderung menilai suatu barang lebih tinggi saat barang tersebut dikonsumsi oleh semakin banyak orang. Jadi misalnya contoh yang paling gampang adalah fashion. Jadi kalau fashion tertentu lagi ngetren, maka setiap orang berlomba-lomba untuk mengikuti fashion tersebut. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya persepsi konsumen adalah di pasar itu hanya ada demand sebanyak 20, maka permintaan pasarnya yang terjadi adalah di kurva demand yang pertama ini, ya, yang curam ini. Kemudian kalau dipersepsikan konsumen ternyata ada 40, maka permintaannya akan bergeser ke kanan seperti ini. Ya. Dan sekarang kita coba lihat apa yang terjadi kalau misalnya harganya berubah dari awalnya 30 sekarang menjadi 20. Di harga 30 kalau konsumen persepsinya adalah di mana ada 40 orang, maka di harga 30 ini demand akan sebesar 40 unit, ya. Tapi kenyataannya pada Nah, kemudian saat terjadi penurunan harga dari 30 ke 20, kalau konsumen kalau tidak ada bandwagon effect, tidak ada efek ikut-ikutan, konsumen akan tetap mempersepsikan bahwa orang akan konsumsi yang konsumsi itu sebanyak 40 orang, ya. Maka kuantitas barang yang diminta mungkin akan bergerak dari titik ini ke sini, ya. Jadi konsumsinya demand-nya akan berpindah bertambah dari 40 ke 48, ya. Jadi dari 40 ke 48. Tapi masalahnya adalah karena adanya bandwagon effect ini, ya, begitu harga turun, yang terjadi orang yang ikut-ikutan beli itu nggak cuma nggak cuma konsumen tuh tidak aja sebanyak 40 begitu ada bandwagon effect, apalagi ada perubahan harga di mana harganya turun, yang mau ikut-ikutan tuh banyak sehingga demand-nya ini bergeser, bertambah dari 60, dari 60 bergeser lagi ke 80 dan seterusnya. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah saat harga turun dari 30 ke 20, kenaikan permintaan yang terjadi adalah di sini. Ya, jadi dari 40 menjadi 80 ini. Ini adalah kenaikan permintaan yang akhirnya terjadi di pasar. Akibat apa? Akibat adanya bandwagon effect. Kalau tidak ada bandwagon effect, permintaan hanya berubah dari 40 ke 48, ya, ini. Tapi gara-gara ada bandwagon effect sebesar ini, maka total permintaan sekarang dari 40 hingga ke 80 unit. Nah, kasus sebaliknya adalah pada kasus snob effect. Di snob effect itu orang cenderung untuk menilai satu barang lebih tinggi kalau semakin sedikit orang yang memiliki. Ya, jadi kalau ada barang-barang branded yang limited edition, Hermes misalnya, ya, semakin sedikit yang punya, orang itu ngerasa semakin eksklusif kalau saya punya barang itu, ya, maka dia akan menilai barang tersebut lebih tinggi. Jadi dia lebih tinggi menilai barang kalau yang konsumsinya lebih sedikit. Nah, ini sama seperti tadi, ya. Jadi kalau awalnya adalah permintaan ada di D2 misalnya, jadi pada saat harga sebesar 30.000 unit, maka permintaannya adalah sebesar 2 unit. Kemudian apa yang terjadi kalau harganya turun dari 30.000 ke 15.000? Tanpa adanya snob effect, maka perubahan permintaan akan mengikuti perubahan permintaan yang terjadi pada kurva D2 ini. Jadi dari 2 unit akan naik jadi 14 unit, ya. Tapi dengan adanya snob effect ini tidak akan terjadi. Karena apa? Begitu si konsumen itu ngelihat bahwa harga turun itu diikuti dengan
akan diikuti oleh akan berarti bahwa akan semakin banyak konsumen mengkonsumsi barang tersebut. Maka karena tadi seperti saya bilang, orang itu dalam kasus ini lebih menghargai tinggi kalau barangnya dikonsumsi lebih sedikit, ya. Kalau dengan konsumsi lebih banyak, maka dia akan menurunkan permintaannya. Dan ini yang terjadi, permintaan saat harga turun, ya, permintaan atas barang tersebut makin lama makin rendah, gitu ya. Dan akibatnya kemudian, karena pergeseran kurva permintaan ini saat harga turun, maka yang terjadi adalah permintaan barang saat harga turun bukan naik sampai ke titik ini di kuantitas 14, tapi turunan harga akan menyebabkan kenaikan permintaan cuma hingga ke sini, ya, di unit sebanyak 6 ini, ya. Jadi ini total efeknya adalah 2 ke 6 net efeknya. Jadi ini pure price efeknya, tapi karena ada snob effect yang menyebabkan penurunan permintaan, maka net efeknya menjadi lebih kecil. Oke, semoga bisa difahami. Jadi gara-gara ada snob effect, penurunan harga justru menyebabkan permintaannya lebih sedikit, lebih kecil peningkatannya dibandingkan dengan yang kalau kondisinya tidak ada snob effect. Ya, jadi kebalikan dari kasus yang bandwagon tadi. Oke, terakhir kita sekarang setelah membahas banyak mengenai demand individu dan efek perubahan harga terhadap demand di dalam konteks individu. Sekarang kita lihat bagaimana kita menurunkan kurva permintaan individu dalam kurva permintaan pasar. Ya, jadi ini penjelasannya relatif sederhana. Kita bisa lihat di sini kalau diasumsikan ada 3 individu A, individu B, dan individu C, maka ini adalah permintaan dari setiap individu pada tingkat harga yang berbeda-beda. Jadi pada saat harganya 1, individu A akan minta sebesar ini, B sebesar ini, C sebesar ini. Ya. Sehingga kita bisa lihat pada harga barang sebesar 1 unit, permintaan pasar di pasar akan sebanyak 6 tambah 10 tambah 16 dengan 32. Kalau harganya naik ke 2, nah individu A akan menurunkan permintaannya, demikian juga B dan demikian juga C. Total di pasar gimana? Jumlahkan lagi. Jadi kita bisa lihat pada setiap tingkat harga, permintaan pasar itu adalah penjumlahan dari permintaan individu. Dengan kata lain, kalau kita gambarkan akan seperti ini. Jadi ini ada kurva permintaan dari masing-masing individu, ada DA, DB, DC, ya, dan kita bisa lihat pada tingkat harga sebesar 1, ini adalah permintaan dari si A, ini permintaan dari si B, ya kan, dari si A, si B, kemudian ini adalah permintaan dari si C. Oke, dan totalnya adalah kita jumlahkan Ki permintaan A dengan permintaan B dengan permintaan C. Jadi totalnya adalah sebanyak ini. Ya, ini adalah market demand. Jadi yang kita bisa lihat di sini, kita untuk mendapatkan market demand, kita mengevaluasi berapa jumlah permintaan seluruh individu di pasar pada setiap tingkat harga. Jadi yang kita lakukan, kita evaluasi pada tingkat harga 1, kuantitas yang diminta oleh masing-masing individu berapa, dan totalnya adalah market demand. Demikian juga di sini, kalau harganya di 2, individu A akan minta segini, individu B akan segini, individu C akan sebesar ini, total semuanya adalah sebesar ini. Makanya dikatakan penurunan kurva kurva permintaan pasar ini tidak lain adalah horizontal summation dari individual demand. Oke, jadi yang kita jumlahkan, kalau misalnya diketahui fungsi Ki-A-nya, Ki-B diketahui, Ki-C diketahui, jadi kalau digambarkan akan jadi horizontal summation. Kalau kita lakukan dalam perhitungan, kita bisa lakukan seperti ini. Ki-A tambah Ki-B tambah Ki-C itu adalah Ki total. Ya, sementara harga di sini
ya diterima sama oleh si masing-masing individu, gitu ya. Tapi nanti hati-hati, bisa saja ada kasus di mana misalnya eh, fungsi key total ini tidak bisa digunakan, ya. Contohnya misalnya kalau harganya di sini. Kalau harganya di sini, apa yang terjadi? Kalau kita sekedar jumlahkan key total dari fungsinya, maka yang kita jumlahkan adalah konsumsi dari si individu A akan di sini, akan negatif gitu ya. Ditambahkan dengan konsumsi si individu B, ini konsumsi si individu C di sini. Ya, jadi negatif tambah positif hasilnya akan salah gitu ya, akan di sini seperti ini. Kalau kita menggunakan cuma menggunakan uh, fungsi total seperti ini. Jadi hati-hati saat kita memiliki apa namanya kurva seperti ini. Jadi saat salah satu individu di tingkat harga tertentu sudah tidak meminta barang tersebut, ya. Jadi fungsi total ini akan berlaku sampai dari titik ini sampai titik ini, ya. Jadi garis ini bisa menggunakan kurva Q total, tapi begitu sampai di sini, ini fungsi dari si A ini, fungsi dari individu A harus dihilangkan, ya, karena market itu hanya diwakili oleh individu B dan individu C. Oke. Pembahasan terakhir adalah terkait dengan efek perubahan harga terhadap pengeluaran. Dan ini sangat penting, terutama nanti saat kita berusaha memahami behavior dari monopolis sebagai contoh. Jadi mungkin di pengantar pengantar mikroekonomi pernah dipelajari bahwa monopolis selalu menetapkan harga di atas harga kompetitif. Dan kita lihat tentu saja kalau harga lebih tinggi seperti ini, harapan monopolis tentu saja revenue-nya akan naik gitu kan. Nah, tapi kita tahu bahwa revenue itu adalah perkalian harga dengan kuantitas. Dan saat harganya naik, kuantitas permintaan otomatis akan turun. Jadi ada dua kekuatan di sini yang saling bertolak belakang. Ada kenaikan harga yang naik, variabel P yang naik, ada variabel Q yang turun. Nah, dampak keseluruhannya terhadap revenue seperti apa? Nah, ini yang kita perlu ketahui. Apakah benar kalau harganya ditetapkan lebih tinggi, monopolis akan mendapatkan revenue lebih tinggi? Nah, kita akan lihat nanti. Nah, kemudian juga di kasus lain, misalnya terkait dengan cukai rokok, pemerintah mungkin bisa menetapkan kebijakan kenaikan cukai rokok, dan konsekuensinya tentu saja adalah pada harga rokok yang lebih tinggi. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang terjadi pada penerimaan pemerintah? Apakah penerimaan pemerintah akan jadi lebih tinggi gara-gara kenaikan cukai ini? Nah, kita tahu tax revenue secara sederhana dari rokok, ya, dari cukai rokok itu adalah dirumuskan mungkin seperti ini sederhananya. Ini nilai rokok yang diproduksi dan dijual, kemudian ini tarifnya, ya. Dan lagi-lagi kalau cukainya naik menyebabkan harga rokok naik di satu sisi, di sisi yang lain permintaan akan turun. Ya. Kalau kenaikan di sini terjadi kenaikan, tentu saja pada akhirnya tax revenue akan mengalami kenaikan. Tapi karena ada kekuatan yang bertolak belakang seperti ini, kita nggak tahu di sini akan naikkah atau akan turunkah. Nah, untuk mengetahui kemungkinan naik atau turunnya, kita akan kaitkan penerimaan dan pengeluaran ini, penerimaan atau pengeluaran ini dengan konsep elastisitas harga terhadap permintaan. Pengeluaran atau penerimaan semoga sudah cukup jelas, selalu dirumuskan seperti ini. Revenue itu adalah nilai barang yang terjual sama dengan harga dikalikan kuantitas barangnya. Expenditure juga sama. Berapa yang nilai belanja kita? Nilai belanja itu adalah sama dengan jumlah barang kita beli dikalikan dengan harganya. Nah, kemudian saat kita bicara elastisitas, ini elastisitas titik, kita bisa ketahui rumusnya seperti ini. Dan kalau dirumuskan dalam bentuk loan, itu akan jadi seperti ini. Kenapa seperti ini? Sederhana saja, kalau
kita refresh matematik ekonomi kita, D loan key per D key itu kan sama dengan 1 per key. Sehingga kalau saya nyatakan D loan key seperti ini akan sama dengan D key per key. Ya, jadi makanya D key per key adalah D loan key dan DP per P adalah D loan P. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah ini. Dari tadi kita ingin melihat kalau harganya naik sekian persen atau harganya naik sekian kali lipat, kira-kira dampaknya terhadap pengeluaran atau revenue itu seperti apa? Ya. Dan pertanyaan ini secara matematis bisa diterjemahkan sebagai pertanyaan seperti ini. Jadi pertanyaan elastisitas sebenarnya. Jadi kalau harga barang naik, kalau pakai delta berarti 1%, kira-kira expenditure atau revenue-nya naik atau turun berapa persen. Jadi pertanyaannya kalau secara matematis dirumuskan seperti ini. Kita dalam hal ini ingin mengetahui kalau dampak kenaikan harga tersebut menyebabkan kenaikan expenditure atau kenaikan revenue, maka kita harapkan nilai ini adalah positif. Tapi kalau kenaikan harga itu menyebabkan, persentase kenaikan harga itu menyebabkan persentase penurunan expenditure atau hubungannya negatif, maka kita akan dapatkan ini nilainya negatif. Ya, tentu. Nah, kita lihat sekarang pertanyaan ini matematis seperti ini seperti saya bilang adalah pertanyaan elastisitas dan ini bisa dirumuskan dalam bentuk natural logaritma seperti tadi. Ya, persentase delta E tidak lain adalah D log E. Sementara persentase dari perubahan dari P tidak lain adalah D log P. Nah, kemudian apa D log E per D log P? Untuk mengetahuinya, kita bisa lihat kembali yang persamaan ini. E itu kan P kali Q. Kalau kita buat ini dalam bentuk persamaan natural logaritma akan seperti ini. Kalau dalam bentuk diferensial di sini maka menyebabkan yang sebelah kanan juga semuanya dalam bentuk diferensial. Dan kalau kita mau mencari tahu turunan ini, D log E dibagi dengan D log P, maka di sebelah kanan juga semuanya dibagi dengan D log P. Dan ini kita tahu ini sama dengan 1. Jadi dari sini kita dapatkan hasil akhir seperti ini. Dan kita bisa lihat dari ekspresi ini efek persentase kenaikan harga terhadap expenditure di sini ternyata dipengaruhi oleh komponen ini. Apa komponen ini? D log Q per D log P. D log Q per D log P tidak lain adalah elastisitas harga terhadap permintaan. Ya, jadi seperti bisa dilihat ini adalah sama persis dengan ini. Yang tidak lain ada elastisitas permintaan. Nah, sekarang kita bisa lihat karena ini adalah elastisitas, maka kita bisa melihat dampak dari elastisitas dari permintaan tersebut terhadap dampak kenaikan harga terhadap penerimaan atau pengeluaran. Kalau elastisitas permintaannya bersifat inelastik seperti ini, apa dampaknya? Ini kita dalam bentuk absolute value, dan tentu saja kita ketahui bahwa kalau tidak menggunakan absolute value, elastisitas permintaan itu selalu bernilai negatif. Jadi kalau kita lepas absolute value-nya, maka elastisitas harga terhadap permintaan itu tidak lain adalah seperti ini. Ini lebih besar dari min 1. Ya. Dan tentu saja karena selalu negatif, elastisitas permintaan itu selalu lebih kecil dari 0. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita mempunyai nilai elastisitas seperti ini? Jadi misalnya antara min 1 dan 0 itu adalah min 0,7 misalnya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan kita, D log E per D log P itu akan sama dengan 1 tambah min 0,7. Seperti ini. Ini hasilnya adalah sama dengan 0,3. Dan kita lihat 0,3 ini adalah nilai yang positif. Artinya apa?
Kalau nilainya positif, artinya adalah kalau harganya naik sekian persen, ya, maka expenditure juga akan naik, ya, sekian persen. Nah, kalau 0,3 berarti harganya naik 1%, expenditure-nya akan naik sebesar 0,3%. Jadi hubungan harga dengan expenditure bersifat positif. Jadi kalau monopolis menetapkan harga yang lebih tinggi seperti ini, atau pemerintah menetapkan cukai rokok yang lebih tinggi menyebabkan harga rokok lebih tinggi seperti ini, kalau permintaan yang dihadapi monopolis atau permintaan rokok itu bersifat inelastis, maka revenue dipastikan akan naik. Oke. Tapi kalau permintaannya bersifat elastik, maka bisa dipastikan bahwa revenue akan turun, baik bagi monopolis maupun pemerintah. Dalam hal ini tax revenue-nya akan turun. Jadi secara keseluruhan kita bisa simpulkan, kita bisa lihat dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kalau inelastik, harga naik, maka pengeluaran akan naik, ya. Tapi kalau elastik, kita lihat di sini, kenaikan harga dalam bentuk persentase akan menyebabkan pengeluaran yang lebih sedikit atau penerimaan yang lebih sedikit. Oke, demikian saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa difahami lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.